Di belakang rumah sakit perawat. Lanjutan dari part 1. Aku termenung hanya melihat dari kejauhan. Aku yakin orang tuanya lumayan mampu, apalagi sekolahnya termasuk sekolah anak-anak yang berada. Aku menatapnya. "Mas, jangan sekarang ya. Aku belum siap bertemu dengan orang tuamu," kataku. Ia diam, lalu memutar motornya dan berjalan melewati jalan kecil di desanya dan berhenti di sebuah musola. Aku merasa ajaib, terpana, sebab dia mengajakku memasuki musola itu. Yang ku kenal dia adalah seorang anak nakal yang kerjanya kebut-kebutan di jalan. Uangnya habis untuk mendapatkan obat-obatan. Jika ia stres, minuman dan rokok adalah santapan sehari-harinya. Dan berganti pacar baginya seperti mengganti menu makan sehari 3 kali. Dia yang berdiri di depanku adalah makhluk yang berbeda. Aku hanya tersenyum. Selepas sholat, aku dan dia melanjutkan perjalanan. Dia mengajakku untuk menonton film kesukaannya. Aku memang lumayan udik. Yang aku tahu hanya diajak nonton, apalagi oleh laki-laki. Pasti yang dilihat adalah film BF, dan aku langsung menolaknya. Sesampai di asrama, ia yang memang tidak suka banyak omong memandangku. Aku merasa dia semakin takjub akan diriku. Mungkin juga karena keluguanku membuatnya merasa aku berbeda dengan yang lain. Dan dia menanyaiku, "Kenapa nggak mau nonton film kesukaanku?" tanyanya. "Aku nggak suka nonton film BF," jawabku. Dia tersenyum lalu mendekatiku dan berkata dengan pelan, "Aku juga tidak pernah menonton film BF, Tuan Putri. Yang mau aku tonton bareng denganmu adalah film Dragon Ball." Sorry ya, aku juga tidak tahu film apa itu. Tapi aku sudah menolakmu dulu. Sekarang kau tahu kan betapa udiknya aku, kataku sambil tersenyum. Dia tersenyum. "Justru karena itulah kau harus jadi pendampingku selamanya," katanya. Ku teruskan pembicaraan hingga sore menjelang dan dia pamit kembali ke asramanya. Musim praktek tiba. Sekolahnya dan sekolahku lumayan ketat dalam bersaing. Kadang menjadi teman, terkadang menjadi musuh. Tapi aku dan dia tidak terganggu dengan hal-hal itu. Tempat praktek yang utama pasti di RSUP Sarjito. Saat itu aku yang sudah tingkat 3 sering bertemu dengan adik-adik kelasnya dan juga teman-temannya. Setiap praktekan seperti aku wajib mengenakan tanda pengenal. Aku yang sudah tingkat 3 selalu membuat tanda pengenalku terpasang terbalik karena seniorku sudah lumayan banyak yang familiar dengan wajahku. Waktu itu banyak sekali orang-orang yang penasaran dengan aku. "Mbak, yang namanya Mbak Ti itu yang mana sih?" tanya Lis, salah satu adik kelasnya. "Memangnya kenapa?" tanyaku. Aku penasaran banget sama dia. Dia membuat Mas Nanang tergila-gila hingga membuat Mas Nanang berubah 180 derajat. Ia tidak lagi suka menggoda cewek-cewek, tidak suka minum-minum, tidak suka mengkonsumsi obat-obatan, hanya kadang-kadang merokok. Pokoknya aku penasaran deh sama Mbak Ti, jelasnya.
Aku tersenyum. Batinku mengatakan, orangnya ada di depanmu tuh. Aku menjawabnya santai, ntar deh kalau kita ketemu dia, aku kenalin ke kamu. Aku sudah mulai menyukainya. Pada saat itu tiba-tiba dia datang mencariku. Dia memberiku surat dan menyatakan putus. Aku kaget setengah mati. Belum selesai ku baca surat itu, aku mengejarnya. Aku dan dia sama-sama berjaga-jaga di jam malam. Aku di ruang bedah dan dia di ruang bayi. Aku berlari menuruni tangga dan bertemu dengannya di ruang penyakit dalam. Ku tarik tangannya dan berlari menuruni tangga demi tangga hingga sampai di belakang rumah sakit. Katakan, kenapa kau ingin putus? Desakku. Dia tertunduk lalu menatapku. Karena kau begitu munafik, hatimu untuk orang lain, tapi kau tetap bersamaku, jawabnya. Aku tahu, pasti karena Henry. Bukannya di depan dulu aku sudah katakan padamu bahwa Henry itu bukanlah siapa-siapa. Aku sudah bilang bahwa Henry itu hanya ilusi. Jika setiap buku tertulis namanya, bukan berarti aku menginginkannya. Sedangkan dia juga tak pernah ada. Kenapa hal sepele seperti itu saja kau permasalahkan? Ia tetap terdiam hingga aku terus mencerca. Oke mas, kalau kau mau putus katakan di depanku. Jadi laki-laki gentle dikit. Jangan putus lewat surat. Toh kamu yang butuh aku, bukan aku yang butuh kamu. Kalau kamu ingin putus, katakan sekarang di depanku. Ia hanya terdiam. Aku ingin berbalik ketika kemudian kulihat dia tertunduk dan kudengar dia terisak. Kamu lelaki mas, jangan teteskan air mata karena hal seperti ini. Aku terima kalau kau ingin putus denganku, tapi kita tetap sahabat. Kalau sewaktu-waktu kau butuh teman curhat, kapanpun kau boleh cari aku. Aku berlalu kembali ke ruang shiftku, dan sejak saat itu ia bukan lagi pacarku. Hari itu sendirian aku telusuri Malioboro. Aku melihat sebuah kemeja berwarna krim dengan sedikit uang jajanku yang sudah aku sisihkan sejak awal bulan, dan aku pun membelinya. Kusiapkan sebagai kado ulang tahun untuknya. Pertengahan November itu ku bingkiskan kadoku untuknya. 10 hari dari masa putus, tanpa ketegasan itu ia datang ke asramaku dan mengucapkan terima kasih atas bingkisanku. Hari ke-11 karena urusan Wati dan Yono temanku, aku memintanya mengantarku menemui Yono. Ia pun membawaku ke tempat praktek Yono di Pakem. Kebetulan sejalan dan tak jauh dari Kaliurang. Tanpa minta persetujuanku, ia pun membawaku ke Kaliurang. Tanpa kuduga, sebuah permintaan untuk jalan lagi dia ucapkan. Dia memohon padaku untuk menjadi pacarnya. Katanya, tanpaku dia merasa hidupnya tidak berarti. Terus terang, aku memang sudah mulai jatuh cinta pada setiap perhatiannya, pada kedewasaannya, dan juga pada rasa tanggung jawabnya, pada semua hal tentangnya. Dia memperlakukanku sebagai seorang yang begitu penting dalam hidupnya. Karena itu, aku menerimanya kembali. 2 bulan bersamanya kujalani dengan begitu manis. Masih sama seperti sebelumnya. Aku jarang sekali bertemu dengannya, karena waktu itu ujian akhir hampir tiba dan kita sama-sama disibukkan dengan praktek dan persiapan ujian.
Setiap minggu dia menemuiku, saling memberi dukungan agar ujian nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Hingga waktu Valentine tiba. Hari itu aku masih di tempat PKMD, serupa dengan KKN. Tiap hari itu aku sempatkan pulang ke asrama karena aku yakin dia akan datang mengunjungiku. Aku menunggunya hingga malam tiba. Tak ada juga yang memanggilku keluar. Aku mulai resah. Kemana Nanang? Dia kekasihku. Aku merebahkan diri, bersiap untuk tidur, mengingat esok hari masih ada kegiatan yang harus aku selesaikan. Belum sampai terlelap, Idris mencariku. Ti, Nanang ke Kaliurang sama Ika. Idris memberitahuku. Bodohnya aku mempercayainya. Pacar Idris adalah teman Nanang. Setiap kali mereka mempunyai masalah, aku dan Nanang lah yang selalu berusaha mendamaikan. Hari itu Idris berkata demikian. Aku terbakar cemburu. Terlalu cemburu hingga tanpa pikir panjang aku marah. Sebab aku tahu sudah sejak dulu Ika suka Nanang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Di aula masih banyak teman-temanku yang dikunjungi pacar masing-masing. Mereka masih asik ngobrol. Aku, Tami, dan Wati menemui Nanang yang datang bersama Yono. Aku mendekatinya. Mas, nyari aku gak? Tanyaku. Nanang menatapku hambar. Dia menggeleng. Enggak. Oh, gitu ya. Ya udah. Aku berlari dari hadapannya, berjalan menuju ke arah Yono. Wati dan Tami. Yon, ngapain kesini? Minta dikawal sama Nanang, kataku sewot. Yono terkekeh. Kenapa? Jangan ribut-ribut teruslah. Dia kesini tentu saja ingin ketemu kamu, kata Yono menenangkanku. Aku sudah kelewat cemburu. Ku tarik tangan Nanang ke tengah-tengah mereka dan aku berkata pelan, Mas, jangan keterlaluan. Sekecil apapun api, kalau terus disulut pasti bisa membakar apa saja, bahkan hatiku. Mereka bingung. Nanang pun kelihatan sama bingungnya. Tapi aku sudah benar-benar marah. Yon, titip kakakmu, jangan sampai down lagi ya, kataku. Tanpa menunggu jawaban, ku tarik tangan Tami menjauh dari mereka. Parahnya, Nanang pun tak berusaha mengejarku. Memberiku penjelasan pun tidak. Hingga 4 bulan kemudian, ketika perpisahan tiba, ia datang mewakili sekolahnya menghadiri acara perpisahan di sekolahku. Dia memintaku untuk baikan. Meminta satu kesempatan padaku untuk serius menjalani hubungan selanjutnya. Egoisnya, aku tidak mengakui perasaanku. Aku tersenyum dalam tangis hatiku, mengatakan ketidaksediaanku kembali kepadanya. Setahun kemudian aku pergi ke negeri Formosa. Mendekati masa pulang, aku melayangkan sebuah surat berharap masih bisa bertemu dengannya. Tapi tak ada balasan, tak ada kabar. Kuanggap dia sudah lenyap. Tapi hatiku tak bisa berbohong bahwa dia tetap mengisi hatiku hingga detik ini. Cinta memang tak harus memiliki, tapi cinta yang mendekam di hati ini telah mengikat semua sel di dalam hati dan membuatnya abadi, tak terurai, tak bisa mati, terikat kuat di kisi hati. Abadi bersama kenangan 4 bulan 4 hari cinta suci yang terus terpatri. Sekian.